Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini saya sedang berada di depan halaman parkir Stasiun Cicurug. Inilah Stasiun Cicurug yang merupakan stasiun terakhir proyek double track lintas Bogor Sukabumi tahap pertama. Tepat di atas pintu masuknya, terdapat papan nama Stasiun Cicurug dengan model baru. Namun sayang ya, letak ketinggian stasiun ini tidak tertulis di papan nama tersebut. Kini Stasiun Cicurug sedang berbenah diri, menyambut double track di lintas ini. Di bagian depan Stasiun Cicurug, saat ini lantainya sudah dicor. Sepertinya belum lama dicor, karena masih terlihat putih dan bersih. Di sebelah sana juga masih ada rumah dinasnya, yang masih tetap dipertahankan hingga kini. Kemungkinan nantinya rumah dinas yang berada di depan Stasiun Cicurug akan direnovasi. Inilah dia rumah dinas Stasiun Cicurug. Halo sobat, video pembukaan tadi adalah video beberapa minggu yang lalu. Namun saya batal meliput Stasiun Cicurug ini dikarenakan di sini tiba-tiba turun hujan deras. 2 minggu kemudian akhirnya saya datang kembali ke Stasiun Cicurug ini dan kaget ketika melihat bagian depan Stasiun Cicurug. Ternyata sekarang di bagian depan atau lahan parkir Stasiun Cicurug kini sudah diaspal, padahal beberapa minggu yang lalu masih berupa cor-coran. Ke arah sana itu menuju ke Cigombong, Maseng, Ciamas, Batu Tulis hingga Bogor, dan sebaliknya yang mengarah ke sana itu menuju ke Parung Kuda hingga Sukabumi. Di bagian sebelah kanan Stasiun Cicurug juga masih terdapat rumah dinas. Inilah keadaan Stasiun Cicurug pada bulan September tahun 2021. Perkembangan renovasi di Stasiun Cicurug ini benar-benar cukup cepat dan terus dikebut pengerjaannya. Di balik bangunan stasiun sudah terlihat rangka-rangka besi baja yang berdiri kokoh. Itulah calon kanopi yang dibangun untuk kenyamanan penumpang kereta api agar tidak terkena sinar matahari ataupun hujan ketika menunggu kereta api di stasiun ini. Kita doakan saja semoga jalur kereta api Bogor Sukabumi bisa segera beroperasi kembali dalam waktu yang tidak lama lagi, sehingga kita bisa menikmati perjalanan dari Bogor ke Sukabumi maupun sebaliknya menggunakan transportasi kereta api yang merupakan transportasi massal dengan menggunakan jalur khusus berupa rel, sehingga anti macet, aman, dan tentunya tepat waktu. Penasaran seperti apakah keadaan emplasmen Stasiun Cicurug pada bulan September tahun 2021? Yuk kita lihat sama-sama ke sana. Nah, sekarang saya sudah berada di bagian emplasmen Stasiun Cicurug. Stasiun yang berada pada ketinggian 478 meter di atas permukaan laut ini merupakan stasiun kereta api yang letaknya paling utara di Kabupaten Sukabumi. Jika sobat penasaran dan ingin berkunjung ke stasiun ini cukup mudah, karena stasiun ini letaknya tepat berada di pinggir Jalan Raya Ciawi Sukabumi. Jadi tidak sulit untuk mencari stasiun ini, karena tempatnya sangat strategis. Letak Stasiun Cicurug ini tepatnya berada di Kelurahan Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Inilah perkembangan proyek double track atau jalur ganda lintas Bogor Sukabumi di area Stasiun Cicurug. Kini di Stasiun Cicurug di bagian emplasmennya sudah mulai terlihat bentuk kanopinya yang menaungi jalur kereta api di Stasiun Cicurug. Seperti inilah bentuk kanopinya, kini tinggal menunggu proses pemasangan atapnya saja. Karena jika kita lihat, sepertinya bagian rangkanya sudah terpasang secara keseluruhan. Mungkin dalam waktu dekat ini, kanopi Stasiun Cicurug akan rampung dan siap digunakan untuk kenyamanan para penumpang kereta api, baik yang naik maupun yang turun di stasiun ini. Saat ini saya sedang berada di bawah jembatan penyeberangan orang. Inilah keadaan jalur kereta api yang mengarah ke Cigombong, Maseng, Ciamas, Batu Tulis hingga Bogor. Terlihat di area Stasiun Cicurug, jalur yang mengarah ke Bogor ini terdapat 3 jalur kereta api atau triple track.
Entah sampai mana triple track ini. Yang jelas, tidak sampai ke stasiun Cigombong. Nanti kita lihat dari atas jembatan penyeberangan orang agar lebih jelas. Terlihat dari sini di stasiun Cicurug terdapat 3 jalur kereta api dan jalurnya agak berbelok ke kiri. Di mana jalur 1 dan jalur 2 nantinya akan digunakan untuk kereta penumpang, sedangkan di jalur 3 nantinya akan digunakan khusus untuk kereta barang. Stasiun Cicurug yang merupakan stasiun kereta api kecil kini sudah mulai terlihat besar dan megah. Di sebelah kanan jalur 1 juga terdapat tumpukan bantalan besi yang lama. Proses pemasangan rangka baja untuk kanopi di stasiun ini terbilang cukup cepat pengerjaannya ketimbang di stasiun Cigombong. Di bagian yang paling kiri atau jalur 3 itu tidak ada rangka untuk kanopinya karena akan digunakan khusus untuk kereta api barang. Kanopi stasiun Cicurug cukup terlihat megah dan tinggi. Rangka bajanya berwarna cukup cerah. Inilah keadaan jalur 3 stasiun Cicurug. Masih dalam proses pengerjaan, belum selesai secara keseluruhan. Jika kita lihat dari sini, bangunan stasiun Cicurug sudah mulai tertutup oleh rangka-rangka baja kanopi yang berada di depannya. Kemungkinan setelah proyek double track ini selesai, di stasiun Cicurug ini akan ramai penumpang. Apalagi stasiun ini berada di pinggir jalan raya dan tempatnya sangat strategis. Sehingga banyak masyarakat yang akan menggunakan transportasi kereta api, mengingat jalan raya Ciawi Sukabumi semakin hari semakin macet. Dengan menggunakan transportasi kereta api, tentunya akan terhindar dari kemacetan jalan raya, sehingga akan menghemat waktu perjalanan ketimbang menggunakan transportasi darat lainnya. Proyek pembangunan double track atau jalur ganda lintas Bogor Sukabumi sepanjang sekitar 57 km merupakan proyek strategis nasional. Proyek ini, kegiatan pengerjaannya dimulai pada tahun 2018 yang lalu dan ditargetkan selesai dan beroperasi pada tahun 2021 ini. Terlihat dari sini, para pekerja proyek yang sedang mengerjakan pembangunan kanopi di stasiun Cicurug sedang beristirahat. Di sebelah sana juga terlihat sinyal elektrik sudah terpasang di stasiun ini. Terdapat 3 sinyal elektrik yang mengarah ke Sukabumi sana. Sepertinya para pekerja itu sedang memasang bagian atap atau kanopi ini. Nanti kita lihat dari atas jembatan penyeberangan orang supaya lebih jelas. Bentuk kanopi stasiun Cicurug berbeda dengan bentuk kanopi stasiun Cigombong, Maseng, serta stasiun Ciamas. Di mana di stasiun Cicurug, seluruh jalur kereta api atau rel di jalur 1 maupun di jalur 2-nya secara keseluruhan tertutup rapat atau berada di dalam kanopi. Sedangkan kanopi di stasiun Cigombong, stasiun Maseng, dan stasiun Ciamas hanya tertutup sebagian saja. Ada juga perbedaan ketinggian antara peron sisi dan peron pulau di stasiun Cicurug ini. Di peron sisi, peronnya rendah, sedangkan peron pulau merupakan peron tinggi. Nah, sekarang saya sudah berada di atas jembatan penyeberangan orang atau JPO. Ternyata benar dari atas sini sangat terlihat jelas. Di bagian atapnya, kini sebagian sudah terpasang plat baja atau lempengan besi untuk menutup kanopi atau overcapping stasiun Cicurug. Di sini bisa dilihat progres pengerjaan kanopi di stasiun Cicurug sangat cepat sekali. Baru beberapa minggu saja, di sini sudah sangat banyak sekali perubahan yang terjadi. Nah, lahan yang di sebelah kiri ini kabarnya digunakan untuk proses bongkar muat barang. Dari sini terlihat di sebelah sana ada semboyan 8G. Itu adalah akhir dari jalur double track. Penasaran seperti apakah ujung rel double track tersebut? Untuk lebih jelasnya, nanti saya akan ke sana. Pembangunan jalur ganda atau double track lintas Bogor Sukabumi ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama pengerjaannya dimulai dari stasiun Bogor Paledang hingga sampai stasiun Cicurug sepanjang sekitar 26,7 km. Sedangkan tahap kedua, pengerjaannya akan dilakukan mulai dari stasiun Cicurug sampai stasiun Sukabumi sepanjang sekitar 30,5 km.
Stasiun Cicurug merupakan batas akhir dari pembangunan double track atau jalur ganda lintas Bogor Sukabumi tahap pertama, dari stasiun Bogor Paledang sampai stasiun Cicurug. Kita bisa lihat progres pembangunan di area stasiun Cicurug sangat cepat sekali. Kanopi stasiun Cicurug sudah hampir rampung, tinggal pemasangan atapnya saja. Jalur kereta api lintas Bogor Sukabumi merupakan salah satu jalur yang diprioritaskan dalam upaya mengoptimalisasikan distribusi logistik nasional melalui jalur kereta oleh pemerintah. Maka dari itu, di stasiun ini dibuat jalur khusus untuk bongkar muat air minum dalam kemasan untuk dikirim ke stasiun Jakarta Gudang. Kemudian dari stasiun Jakarta Gudang, galon-galon tersebut dijemput oleh distributor lalu dibawa ke agen-agen untuk memenuhi kebutuhan air minum di Jabodetabek. Pengangkutan air galon dengan kereta api akan lebih efisien dan juga akan memangkas waktu ketimbang menggunakan truk. Namun sayangnya baru beberapa persen saja yang diangkut menggunakan kereta api. Sebagian besar masih diangkut menggunakan truk. Pengangkutan produk air minum dalam kemasan oleh Aqua Group menggunakan kereta api dari Cicurug ke Jakarta ini adalah yang pertama kali di Indonesia. Kereta api galon Aqua merupakan kereta api barang yang mengangkut galon Aqua milik PT Aqua Golden Mississippi sebagai wujud kerjasama antara PT Aqua Golden Mississippi dengan PT Kereta Api Indonesia. Kerjasama ini sudah dilakukan sejak tanggal 18 Juni tahun 2014 yang lalu. Kereta api barang ini diluncurkan untuk mengurangi kemacetan jalan raya Bogor Sukabumi yang kini sudah semakin parah. Nah, jika kita lihat dari sini, jalur 1 dan jalur 2 merupakan 10 lurus yang mengarah ke Cigombong hingga Bogor. Sedangkan jalur 3 atau jalur khusus kereta api barang, di tikungan di sebelah sana terdapat wesel yang mengarah ke jalur 2. Berarti jalur triple track ini hanya sampai di sebelah sana. Dari atas CPO ini, jalur kereta api yang mengarah ke Cigombong berbentuk seperti huruf S. Di bagian kanan sudah terpasang ya tembok beton sebagai pembatas antara jalur kereta api dengan rumah warga. Cicurug plus 478M. Saat ini saya sudah berada di wesel terakhir, jalur double track. Nah, tadi saya berada di atas jembatan penyeberangan orang yang berada di sebelah sana, atau yang berada di balik kanopi stasiun Cicurug. Ternyata truk kuning tersebut adalah truk pengangkut aspal yang akan digunakan di area stasiun Cicurug. Para pekerja sibuk mengangkut aspal menggunakan gerobak dari atas truk, kemudian dibawa ke bagian peron sisi dan juga peron pulau untuk mengaspal lantai peron stasiun Cicurug. Kanopi stasiun Cicurug hanya menutup jalur 1 dan jalur 2 saja. Tetapi untuk jalur 3, kemungkinan tidak dipasang kanopi karena nantinya akan dipergunakan untuk proses bongkar muat kereta barang untuk mengangkut aqua galon. Pembangunan rel double track dari Cicurug, Cigombong, Maseng, dan Ciamas sudah hampir 100% selesai. Hanya tinggal menunggu pembangunan jembatan kereta api yang berada di dekat stasiun Cigombong saja. Jika pembangunan jembatan kedua di stasiun Cigombong selesai, maka jalur double track dari Cicurug, Cigombong, Maseng, dan Ciamas 100% rampung. Dan inilah wesel terakhir di stasiun Cicurug, di mana rel setelah stasiun Cicurug yang mengarah ke Parung Kuda hingga Sukabumi menjadi satu, ke jalur 1 atau single track kembali. Jadi yang tadinya 3 jalur di depan stasiun Cicurug, di sini relnya akan menjadi 1 jalur kembali. Karena disinilah akhir pembangunan jalur double track lintas Bogor Sukabumi pada tahap pertama.
Letak stasiun Cicurug berada di kilometer 26 plus 715, lintas Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Banjar, Kutuarjo, hingga Yogyakarta. Saya akan mencoba melihat ujung rel di jalur 2 ini. Seperti apakah penampakannya? Yuk kita lihat ke sana. Inilah semboyan 8G yang merupakan tanda akhir dari jalur kereta api, di mana setelah semboyan 8G ini tidak ada relnya lagi, alias putus. Disinilah akhir double track di stasiun Cicurug. Dan rel yang jalur 1 inilah yang terus terhubung ke arah Sukabumi. Inilah letak jalur lama yang mengarah ke Parung Kuda hingga Sukabumi, yang masih single track atau jalur tunggal. Untuk saat ini, hanya ada satu kereta api penumpang yang berhenti dan melintas di stasiun ini, yaitu kereta api Pangrango dengan rute Bogor, Sukabumi, dan sebaliknya. Namun untuk saat ini, kereta api Pangrango tidak beroperasi dikarenakan jalur kereta apinya sedang ada pembangunan double track. Kini stasiun Cicurug sudah mulai terlihat lebih rapi, luas, dan megah setelah direnovasi dan dibangun kanopi di bagian emplasemennya. Inilah keadaan stasiun Cicurug pada bulan September tahun 2021 yang sudah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Mungkin ini saja informasi yang bisa saya sampaikan mengenai perkembangan proyek double track di sekitar area stasiun Cicurug yang merupakan batas akhir pembangunan double track tahap pertama di lintas Bogor Sukabumi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada kekeliruan bisa diralat di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.